Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Nur Raswandi dengan NPM 1921511098 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas Asbabul Nuzul Surat Al-Kahfi. Apa sih keutamaan membaca surat Al-Kahfi dan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Nah, Asbabul Nuzul Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi sendiri artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi termasuk surat Al-Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dalam 110 ayat surat Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, keimanan, yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia. Yang kedua, hukum-hukum, yaitu dasar hukum akala atau berwakil seperti larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, dan kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Nah, yang ketiga, kisah-kisah. Nah, yaitu cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki, seorang kafir dan yang lainnya mukmin, cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, dan cerita Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang keempat yaitu beberapa pelajaran penting lainnya, yaitu tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah yang ikhlas kepadanya, kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Konon, ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Sohibul Jannatain, seorang pemilik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Nah, yang terakhir, yang keempat, cerita tentang Dzulkarnain, yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzul dari Nuzul Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang, yaitu Uqbah bin Mu'id dan An-Nadir bin Al-Haris. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakan beliau. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadir bin Al-Haris ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawab, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Yang kedua,
kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib, dan yang terakhir, yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah." Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah SAW sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26. Seorang pengembara, Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101, dan tentang ruh, Quran Surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah kisah dibalik sebab diturunkannya Surat Al-Kahfi. Keutamaan membaca Surat Al-Kahfi. Yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Menurut hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi, beliau mengatakan bahwa barang siapa membaca Surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya dengan Baitul Atiq. Yang kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Menurut hadis riwayat Hakim, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya barang siapa membaca Surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara dua Jumat. Yang ketiga, diampuni dosanya antara dua Jumat. Menurut riwayat hadis Ibnu Umar dan dalam At-Taqrib wal At-Tahrib, barang siapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Menurut hadis riwayat Muslim, barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan Surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Nah, yang terakhir, yang kelima, keutamaan Surat Al-Kahfi yaitu sakinah. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Membaca surah Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundiral ladina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadiba fala allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa
Inna ja'alna ma'alal ardi jinnatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina kajaba. Id awala fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Sadaqallahul adzim.